Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Perisai itu bersinar terang saat berusaha menahan tinjunya, tapi perisai itu hancur dalam sekejap di tengah semburan cahaya ungu yang menusuk. Cahaya spiritual pelindung di sekitar pria berjubah brokat itu juga tertusuk dengan mudah, dan tinju Hanli menghantam tubuhnya dengan kekuatan yang menghancurkan. Pria berjubah brokat itu buru-buru menyuntikkan semua kekuatannya ke dalam baju zirah peraknya tanpa reservasi, dan pola merah pada baju zirah melonjak sebagai rune yang tak terhitung jumlahnya, membentuk penghalang cahaya merah di sekelilingnya. Sedikit ejekan melintas di mata Hanli saat melihat ini, dan dia membuka jari-jari di tangannya, di mana semua lapisan formasi perak di tangannya meledak bersamaan sebagai semburan cahaya perak. Adapun Hanli sendiri, dia tiba-tiba menghilang. Pria berjubah brokat sedikit goyah saat melihat ini, lalu mengarahkan indera spiritualnya ke arah semburan cahaya perak itu, di mana wajahnya langsung memucat karena ngeri. Bagian atas kepalanya segera terbuka, dan sosok miniatur yang tingginya hanya sekitar 1 kaki langsung melarikan diri dari tubuhnya. Tepat pada saat ini, semburan cahaya perak menghantam penghalang merah, dan ledakan dahsyat langsung meletus. Matahari perak yang menyilaukan muncul di tempat pria berjubah brokat itu berdiri sebelumnya, dan permukaannya dipenuhi dengan rune perak yang tak terhitung jumlahnya yang membentuk serangkaian formasi dengan ukuran berbeda. Detik berikutnya, semua formasi di permukaan matahari perak meledak juga, dan pilar cahaya besar meletus, sementara gelombang kejut perak yang merusak menyebar ke segala arah. Fenomena mencengangkan seperti itu secara alami menarik perhatian semua orang di medan perang, dan mereka semua menghentikan sebentar sebelum melarikan diri ke kejauhan karena takut tersapu ledakan. Sueran dan Heilin sangat gembira melihat ini, tetapi pada saat yang sama, sedikit keheranan muncul di matanya. Keduanya lebih kuat dari rata-rata makhluk tahap Grand Ascension, tapi tidak mungkin mereka bisa melepaskan serangan yang begitu menakutkan. Tampaknya kekuatan Hanli jauh melebihi harapan mereka. Adapun wanita berjubah hijau, sedikit rasa takut muncul di hatinya untuk pertama kalinya saat melihat pilar cahaya di kejauhan. Sueran dan Heilin saling bertukar pandang, lalu segera melanjutkan serangan mereka terhadap wanita berjubah hijau itu. Karena itu, dia dipaksa kembali ke pertempuran, berubah menjadi laba-laba berkepala 3 yang mengerikan yang menyerang Sueran dan Heilin. Dengan demikian, pertempuran mereka dengan cepat dilanjutkan. Adapun Mo Jianli dan 4 Asura Spider dewasa, mereka tidak terlihat, telah pindah ke tempat lain selama pertempurannya. Setelah beberapa lama, pilar cahaya besar itu memudar, begitu pula gelombang kejut perak. Selain sisa aura panas di udara, semuanya telah kembali normal. Namun, pria berjubah brokat itu tidak ditemukan, dan sepertinya dia telah tewas selama ledakan. Pandangan dingin melintas di mata Yinger saat melihat ini. Tepat pada saat ini, fluktuasi spasial meletus sekitar 6.000 kaki jauhnya, dan sosok mini yang berkedip dengan cahaya 5 warna muncul. Sosok miniatur itu mengenakan baju zirah 5 warna dan memegang segel biru kecil di tangannya. Ini adalah Naschen Sol pria berjubah brokat itu. The Naschen Sol melirik ke arah Hanli, lalu segera melarikan diri ke kota batu sebagai seberkas cahaya 5 warna. Namun, sosok emas dengan 3 kepala dan 6 lengan tiba-tiba muncul di tengah kilatan cahaya spiritual. Naschen Sol segera mengubah arah untuk mengitari sosok emas itu, tetapi saat itu terjadi, sepasang tangan emas berbulu muncul. Kera emas raksasa yang tingginya lebih dari 100 kaki kemudian muncul sebelum membuka mulutnya untuk melepaskan sambaran petir emas yang tebal. Sudah terlambat bagi Naschen Sol untuk mengambil tindakan mengelak, jadi ia hanya bisa melemparkan segel birunya ke depan, yang membengkak secara drastis untuk melindunginya. Petir emas menghantam segel biru dengan kejam,
membuatnya terbang mundur, tetapi petir itu juga padam. Sedikit niat membunuh melintas di mata kera emas, dan ia melangkah maju sebelum mengulurkan tangan raksasa seperti kilat. Namun, selama sepersekian detik penundaan ini, Nas Chen Sol telah membuat segel tangan, yang kemudian menghilang sebagai kumpulan bulu 5 warna. Detik berikutnya, fluktuasi spasial meletus lebih dari 1000 kaki di belakang kera raksasa, dan Nas Chen Sol muncul kembali sebelum terus melarikan diri menuju kota batu. Tepat ketika akan memasuki penghalang cahaya di sekitar kota, harum dingin tiba-tiba terdengar, dan jiwa yang baru lahir merasa seolah-olah indera spiritualnya telah disambar petir, menyebabkannya hampir jatuh dari langit. Pada saat yang sama, bintik-bintik cahaya kuning muncul di sekelilingnya, berubah menjadi butiran pasir kuning. Badai pasir kuning dengan cepat tersapu, menjebak Nas Chen Sol di dalamnya sementara ledakan kekuatan tak terlihat yang sangat besar menekannya dalam hiruk-pikuk. Serangkaian retakan dan letupan terdengar dari tubuh Nas Chen Sol, dan ekspresi kesakitan muncul di wajahnya. Selanjutnya, kekuatan itu hanya menjadi semakin kuat. Sementara itu, kera emas tetap diam di tempat, tetapi bagian atas kepalanya telah terbuka, dan sesosok miniatur berjubah biru muncul, memegang labu kecil dengan satu tangan. Gumpalan cahaya kuning melonjak keluar dari bukaan labu, tetapi semuanya dengan cepat menghilang ke udara tipis. Dengan setiap gumpalan cahaya kuning yang menghilang, kekuatan yang diberikan pada Nas Chen Sol akan sedikit bertambah. Han Li telah memperkirakan rute pelarian Nas Chen Sol, dan dia segera melepaskan Nas Chen Sol-nya sendiri sebelum memanggil harta labu yang dia peroleh belum lama ini untuk melepaskan Baleful Golden Astral Sand. Nas Chen Sol pria berjubah brokat itu dihentikan dengan dingin oleh serangan indera spiritual Han Li, dan sekarang berada dalam kesulitan di dalam badai pasir kuning. Dalam situasi putus asa ini, Yinger akhirnya beraksi lagi. 4 dari binatang berkepala serigala di sekitarnya meledak, diikuti oleh 4 awan kabut merah yang muncul dalam badai pasir kuning di tengah ledakan fluktuasi spasial, lalu melindungi Nas Chen Sol pria berjubah brokat di dalamnya. Tekanan pada Nas Chen Sol langsung berkurang, dan sangat gembira saat ia berubah menjadi miniatur merak 5 warna yang memancarkan cahaya 5 warna yang gemilang. Nas Chen Sol Han Li menyipitkan matanya sedikit setelah melihat ini, dan tiba-tiba, rune transparan yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan labu kuning. Badai pasir yang mengamuk di sekitar Nas Chen Sol pria berjubah brokat itu segera mulai jauh lebih ganas, dan butiran pasir seukuran kepalan tangan yang mengeluarkan fluktuasi pembatasan yang aneh mulai muncul. Pada saat yang sama, fluktuasi spasial meletus di atas badai pasir, dan tubuh emas Provenance Han Li tiba-tiba muncul. Segera setelah tubuh emas muncul, itu memanggil senjata emas di masing-masing tangan, terdiri dari pedang, tongkat, cincin, alu, dan gada, yang semuanya diayunkan ke bawah dengan kekuatan ganas. Badai pasir langsung terkoyak, dan bola cahaya keemasan meletus menyapu semua jenis fluktuasi energi kacau yang menyebar di udara ke segala arah. Nas Chen Sol Han Li mengintip ke sepasang mata hitam pekat di tengah cahaya, di mana pupilnya sedikit berkontraksi. Ia kemudian mempersiapkan dirinya untuk membuat segel tangan, tetapi sebuah pemikiran muncul di benaknya, dan ia menghentikan apa yang sedang dilakukannya. Fluktuasi spasial tiba-tiba meletus di samping Yinger di tembok kota, dan miniatur burung merak yang kehilangan salah satu sayapnya muncul sebelum segera meratap, "Selamatkan aku, rekan Daois Ying. Hanya kemampuan pembalikan rohmu yang dapat memperbaiki Nas Chen Soulku, aku pasti akan menghadiahimu dengan mahal untuk ini." Setelah suaranya menghilang, merak mini kembali ke bentuk manusianya, tetapi hampir separuh tubuhnya telah hilang, dan auranya sangat lemah. Meskipun berhasil melarikan diri dengan bantuan Yinger, itu masih rusak parah oleh pasir astral emas Baleful dan 6 senjata dari tubuh emas Provenance.
Jika Yinger tidak menyelamatkannya dengan kekuatan waktunya, itu bahkan bisa jatuh ke bawah tahap Grand Ascension, itulah mengapa sangat putus asa. Yinger melirik Naschensol sebelum memberikan anggukan kecil, lalu mengulurkan telapak tangan ke arahnya. Tiba-tiba, tangannya berubah arah dan didorong ke arah kepala Naschensol. Jangan berani-berani. Naschensol bereaksi cukup cepat, tiba-tiba menghilang ke udara tipis. Namun, Yinger hanya menjulurkan tangannya keluar angkasa juga sebelum menariknya dengan kejam, dan saat dia menarik tangannya lagi, sosok mini yang diikat oleh benang merah yang tak terhitung jumlahnya terungkap di genggamannya. Ini tidak lain adalah Naschensol pria berjubah brokat, tetapi itu benar-benar tidak bergerak, dan ia berseru dengan ekspresi terkejut, ini adalah hukum ruang waktu. Anda telah berhasil menggabungkan kekuatan hukum ruang dan waktu menjadi satu. Aku sudah menyelesaikan ini lebih dari 100 tahun yang lalu, tapi aku tidak bisa menampilkannya karena basis kultivasiku yang kurang bagus. Namun, dengan Naschensolmu, aku seharusnya bisa menggunakan kekuatan ini. Yinger terkikik saat dia membalik tangannya yang lain untuk menghasilkan bendera merah kecil. Naschensol melihat bendera merah, dan buru-buru berteriak, itu bendera gambar jiwa. Rekan Taois Luo, cepat dan hentikan putrimu. Apakah dia sudah gila? Tanpa aku, kamu tidak akan menjadi mampu mengalahkan musuh-musuh ini, apalagi memurnikan kekuatan spasial dari inti makhluk ikan luar angkasa. Wanita berjubah hijau itu sudah menyadari apa yang sedang terjadi, dan dia juga sangat khawatir. Dia segera mundur untuk melepaskan diri dari Sueran dan Heilin, lalu melepaskan beberapa harta untuk mengulur waktu sementara dia buru-buru mentransmisikan suaranya ke arah Yinger. Apa yang kamu lakukan, Yinger? Sekarang bukan waktunya untuk bertarung di antara kita sendiri. Lepaskan rekan Daois Yi dan pulihkan tubuh fisiknya, prioritas utama kita saat ini adalah menjaga musuh-musuh ini. Yakinlah, Ibu, aku sudah mempelajari metode untuk mengekstraksi kekuatan spasial dari muridnya itu. Adapun musuh-musuh ini, aku punya cara untuk merawat mereka, jawab Yinger, lalu menunjuk satu jari ke arah Naschensol yang terikat dengan senyum tipis. Cahaya merah menyala dari ujung jarinya, dan semburan fluktuasi pembatasan yang aneh segera melonjak di udara. Akibatnya, Naschensol benar-benar mati rasa, dan itu bisa melakukan apa saja selain memelototi Yinger dengan ekspresi kesal. Han Li juga cukup heran mendengar istilah kekuatan ruang waktu, tapi saat dia menyaksikan apa yang Yinger lakukan selanjutnya, senyum dingin tiba-tiba muncul di wajahnya saat dia menarik Naschensolnya, lalu melambaikan tangan ke arahnya tubuh emas Provenance, bersiap untuk menyerang pembatasan di sekitar kota batu lagi. Namun, tepat pada saat ini, Yinger meliriknya sebelum menyampaikan sesuatu kepadanya melalui transmisi suara. Ekspresi Han Li sedikit berubah setelah mendengar apa yang dia katakan, dan dia tiba-tiba membuat segel tangan, kembali ke wujud manusianya di tengah kilatan cahaya keemasan. Setelah itu, Provenance Golden Body menyatu kembali ke dalam tubuhnya juga. Senyum senang muncul di wajah Yinger setelah melihat ini, dan dia melemparkan bendera merah kecil ke depan, setelah itu segera muncul sebagai bola cahaya merah. Dia kemudian melantunkan mantra, dan semua binatang berkepala serigala yang tersisa di sekitarnya meledak sebelum menghilang ke dalam bendera sebagai awan kabut merah. Detik berikutnya, bendera membengkak hingga berukuran sekitar 10 kaki, sementara wajah hantu yang menyeramkan muncul di permukaannya. Wajah hantu itu memiliki tanduk bengkok yang tak terhitung jumlahnya di kepalanya, dan satu sisi wajahnya milik seorang pria yang mengerikan, sementara separuh lainnya menggambarkan seorang wanita cantik. Itu terkekeh dengan cara yang menusuk tulang, lalu membuka mulutnya untuk mengeluarkan semburan cahaya merah, yang langsung menyapu Naschensol di tangan Yinger. Setelah wajah hantu muncul di bendera, pandangan putus asa muncul di mata Naschensol, dan itu beralih ke Yinger dengan ekspresi memohon.
Namun, setelah kilatan cahaya merah, Nas Chen Sol dengan cepat jatuh pingsan sebelum dilahap oleh wajah hantu itu. Setelah itu, Yinger membuat serangkaian segel tangan sebelum menunjuk bendera beberapa kali, setelah itu wajah hantu menghilang, dan bendera kembali ke ukuran aslinya sebelum ditelan olehnya. Yinger kemudian menoleh ke Han Li dengan anggukan senang sebelum memanggil wanita berjubah hijau itu. Sukses. Tidak perlu melawan mereka lagi, Ibu, kita bisa bernegosiasi dengan rekan Daois ini sekarang. Ekspresi wanita berjubah hijau sedikit berubah setelah melihat ini, dan dia segera turun ke kota batu sambil berkata, "Baiklah, biarkan aku melihat bagaimana kamu akan bernegosiasi dengan orang luar ini." Sueran dan Heilin secara alami tidak mau membiarkannya pergi, dan mereka segera mengejar. Namun, suara Han Li juga terdengar saat ini. "Tunggu, rekan-rekan Taois, mari kita dengar apa yang dikatakan rekan Daois Ying terlebih dahulu." Sueran sedikit goyah setelah mendengar ini. "Apa maksudmu dengan itu, Kakak Han?" Mengikuti tampilan kekuatan luar biasa Han Li, dua makhluk asing tahap kenaikan besar telah menjadi sangat waspada terhadap Han Li dan tidak berani mengabaikan pendapatnya. Tampaknya rekan Daois Ying ini bersedia memberi kita beberapa inti. Dalam hal ini, secara alami tidak perlu melanjutkan pertempuran, jawab Han Li dengan tenang. Apakah itu benar? Dia tidak hanya mengulur-ulur waktu, kan? Sueran bertanya. Jika itu masalahnya, maka kita harus melanjutkan pertempuran. Bahkan jika dia mengulur waktu, sepertinya dia tidak akan bisa menunda kita lama, jawab Han Li. Setelah diskusi cepat melalui transmisi suara, Sueran dan Heilin akhirnya mengangguk setuju. Kalau begitu, ayo pergi dan dengarkan apa yang dikatakan rekan Taois Ying. Alasan utama di balik kesediaan mereka untuk menerima pengaturan ini adalah ketidakmampuan mereka untuk menang dalam pertempuran melawan wanita berjubah hijau. Jadi, keduanya terbang menuju Han Li. Adapun Mo Jianli, dia terlalu jauh, jadi Han Li tidak segera mengiriminya pesan karena hal itu akan mengakibatkan penundaan yang terlalu lama. Sekitar selusin seberkas cahaya terbang keluar dari kota batu sebelum mendarat di tembok kota, menandai kedatangan laba-laba Asura tahap integrasi tubuh. Sueran dan Heilin cukup lega melihat ini. Fakta bahwa laba-laba Asura mengoperasikan pembatasan di dalam kota batu telah keluar menunjukkan bahwa mereka benar-benar ingin bernegosiasi. Wanita berjubah hijau itu muncul di samping Yinger dalam sekejap, lalu melemparkan tatapan aneh ke arahnya sebelum menghela nafas. Melihat rekan Daois Yi sudah mati dan kamu bertekad untuk bernegosiasi dengan orang luar ini, aku tidak akan menghentikanmu, tetapi kamu harus memberiku penjelasan untuk semua ini. Yakinlah, Ibu, aku pasti akan memberimu penjelasan yang memuaskan, jawab Yinger dengan santai. Kamu tampaknya cukup percaya diri dengan kemampuanmu untuk menghadapi orang-orang ini, jadi aku serahkan sisanya padamu, kata wanita berjubah hijau itu dengan ekspresi rumit. Yinger memberikan tanggapan tegas dengan senyum tipis, lalu naik ke udara sebagai seberkas cahaya merah, terbang keluar dari penghalang cahaya di atas kota batu, tampaknya sama sekali tidak terpengaruh oleh fakta bahwa dia menghadapi tiga makhluk tahap Grand Ascension. Sueran dan Heilin bertukar pandangan yang sedikit bingung setelah melihat ini, sementara Han Li berkata dengan suara tenang, kamu benar-benar berani menghadapi kami dengan begitu tenang hanya di tahap integrasi tubuh. Aku tidak akan melakukan ini jika aku takut pada kalian bertiga. Sangat tidak masuk akal bagiku untuk mengatakan bahwa aku menghadapi kalian bertiga sendirian, tetapi jika aku bertekad untuk melarikan diri, saya yakin Anda tidak akan bisa menghentikan saya, jawab Yinger dengan sedikit senyum di wajahnya. Sungguh kurang ajar. Pandangan dingin melintas di mata Heilin, dan dia sepertinya bersiap untuk menyerang lagi. Alis Han Li berkerut sedikit saat dia berkata, dia mungkin terdengar sangat arogan, tapi dia benar.
Dia menggabungkan hukum ruang dan waktu untuk menciptakan kekuatan hukum kaliber tertinggi, jadi meskipun basis kultivasinya jauh lebih rendah dari kita, tapi tidak mungkin bagi kita untuk mengalahkannya. Dia menguasai hukum ruang waktu. Bukankah laba-laba Asura hanya bisa menggunakan kekuatan waktu? Bagaimana dia mendapatkan kekuatan spasial juga dan menggabungkan keduanya menjadi satu? Sueran berseru setelah mendengar ini.